Selamat malam Bu Kristi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jessica Susilo. NIM saya 361833. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa jagalah selalu kesehatan kalian. Hari ini saya akan membuat video tentang materi pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang mempertemukan pihak yang menawarkan dana, investor atau kreditur, dan pihak yang memerlukan dana, debitur jangka pendek. Fungsi pasar uang ada 3, yaitu yang pertama, sarana pengendali moneter melalui transaksi SBI dan SBPU bagi pemerintah atau Bank Indonesia. Yang kedua, sarana investasi bagi investor atau kreditur. Dan yang ketiga, sarana mobilisasi dana bagi debitur. Peserta pasar uang ada 4, yaitu yang pertama, lembaga-lembaga keuangan. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, lembaga pemerintah. Dan yang keempat, individu. Instrumen pasar uang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama internasional dan yang kedua Indonesia. Internasional terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama Treasury Bills. Treasury Bills merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Yang kedua, Commercial Paper. Commercial Paper merupakan proses yang tidak disertai dengan jaminan. Diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Yang ketiga, Negotiable Certificate of Deposit. Negotiable Certificate of Deposit merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Dan yang keempat, Bill of Exchange. Bill of Exchange merupakan suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditujukan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order atau pembawa. Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dan diperjualbelikan dengan diskonto. Yang kedua, surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang merupakan surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, call money. Call money merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Dan yang keempat, repurchase agreement. Repurchase agreement merupakan transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Ada 4, yaitu yang pertama risiko pasar, yaitu resiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua, risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar terjadi akibat tidak mampunya peminjam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang ketiga, risiko inflasi. Pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan
naiknya harga-harga barang dan jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Dan yang keempat, resiko politik. Resiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Perkembangan pasar keuangan di Indonesia tidak terlepas dari serangkaian kebijakan dan regulasi di bidang perbankan sejak dekade 1980-an. Deregulasi tersebut telah berhasil mendorong sektor perbankan tumbuh dengan pesat, baik jumlah aset, jumlah bank, maupun produk perbankan sendiri. Deregulasi juga mengakibatkan munculnya berbagai lembaga keuangan di luar bank, seperti perusahaan pembiayaan, reksadana, dan pasar modal sebagai alternatif untuk menempatkan dana baik bagi investor dalam negeri maupun bagi investor luar negeri, serta tempat meminjam bagi pihak yang membutuhkan. Sekian video tentang materi pasar uang dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata selama pembuatan video tentang materi pasar uang ini. Semoga video yang saya buat kali ini dapat berguna bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.